Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa idh qala Luqmanu li ibni wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa qala Allah Ta'ala aidan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini kita melanjutkan ikhtiar kita untuk berbekal. Dan bekal yang sangat penting, bahkan amat sangat paling penting adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Betapa banyak orang tua menjadi orang tua bukan karena ilmu, tapi karena pripun meleh anak wis lahir. Amat sangat berbeda mereka yang berbekal dengan yang tidak punya bekal. Alangkah berbeda orang yang jadi bapak atau jadi ibu karena anaknya lahir dengan yang bersiap menjadi bapak, bersiap menjadi ibu, baik saat anaknya belum lahir maupun saat anaknya sudah lahir. Maka orang yang mau mencari ilmu untuk berbekal disebut muta'allim, dan orang yang telah mendapatkan ilmu untuk diamalkan disebut alim. Mereka ini berserikat dalam kebaikan karena sama-sama berkaitan dengan ilmu. Kalau yang mencari saja dimuliakan, apalah lagi yang mendapatkan. Dan kemudian dengan ilmu yang didapatkannya dia beramal. Tentulah amat sangat beda. Dan Allah tunjukkan bedanya itu dengan dihadirkan sosok yang bukan nabi, bukan raja, orang biasa, mantan budak sahaya, nun jauh di Afrika, tidak punya sesuatu yang patut dibanggakan dari segi dunia, tapi Allah jadikan nama surat dalam Al-Quran Al-Karim. Itu sudah menunjukkan bahwa Allah ingin menyampaikan pesan yang sangat kuat kepada kita. Ini loh, ada hambaku namanya Luqman, diberi gelar Al-Hakim karena orangnya itu memiliki hikmah, memiliki pengetahuan, dan kemudian juga bisa menjelaskan pengetahuannya ini berbasis konteks. Jadi bukan hanya tahu, tetapi disebut hikmah ini kata ulama adalah pengetahuan yang diiringi dengan penjelasannya dan konteksnya. Nanti kita lihat apa saja ilmunya Luqman yang menjadikan kita ini perlu untuk meneladani beliau. Seperti telah kita bahas kemarin, Luqman Al-Hakim ini hidup menurut Dr. Syauqi Abu Khalil, itu hidupnya di zaman Nabi kemarin? Nabi Daud. Ada yang mengatakan beliau masih ada hubungan keluarga dengan Nabi Ayub. Nah, Luqman Al-Hakim yang mulia ini yang disebut Al-Hakim karena memiliki hikmah yang sangat besar. Kemudian Luqman Al-Hakim ini berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu. Dijelaskan di sini bahwa ini menunjukkan adanya pengajaran oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya berupa sejumlah perkataan. Au qala lau qalan bihi ya'idhuhu bil amr, ya, memberikan pengajaran berupa perintah, wan nahyu,
dan juga larangan. Jadi namanya bapak itu harus menunjukkan do's and don'ts, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan kepada anak. Bitarghib wa tarhib, dengan memberikan targhib dorongan dan tarhib larangan. Terus ada kitab judulnya At-Targhib wa At-Tarhib. Pun kadang nggih. Siapa yang punya kitab At-Targhib wa At-Tarhib? Itu punyanya Al-Hafidz Al-Munziri. Kemudian oleh Syekh Nasiruddin Albani diteliti hadis-hadisnya. Kemudian ada kitab menjadi Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Itu kitab yang dipuji oleh para ulama. Menurut sebagian ulama ini adalah kitab tentang targhib wa tarhib yang paling penting. Jadi kalau kita itu pengen gimana cara memotivasi anak yang tepat dan ada contohnya konkret motivasinya seperti apa. Nah, ini tadi saya awalnya sudah mau berangkat lebih awal, pas mau berangkat ditelepon sama seorang guru. Yang guru ini sebenarnya sudah mau pensiun gitu. Terus saya diminta untuk mengisi acara parenting di sana. Temanya pas ini, memotivasi anak. Jadi bagaimana orang tua memotivasi anak. Sebenarnya simpel, kalau jenengan punya kitab targhib wa tarhib, niku jenengan akan punya zahirnya lafal. Bagaimana Rasul itu kalau memotivasi, tentang keikhlasan, tentang sholat, tentang syirik, itu ada. Makanya disebut kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Nah, kalau jenengan pengen yang sudah diteliti oleh ulama mana yang sahih, mana yang dhaif, nah itu jenengan tinggal beli yang sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Saya punya yang lengkap yang belum ditashih oleh Al-Albani, karena memang dalam tema At-Targhib wa At-Tarhib ini ulama lebih ringan. Selama itu tidak bertentangan dengan dalil sahih, pada dasarnya dalil yang dhaif bisa dipakai. Nah, jadi di dalam kalimat wa idz qala Luqman li ibni wa huwa ya'idhu itu disebutkan bahwa ini bukti Luqman sebagai bapak memberi pengarahan kepada anaknya dalam bentuk al-amr, perintah, dan kemudian juga larangan, dan juga memberikan kepada kita at-targhib wa at-tarhib, yaitu beliau perintahkan agar anaknya itu ikhlas. Jadi kalau pakai materi yang perlu disampaikan bapak atau orang tua kepada anak, itu pertama adalah keikhlasan. Ikhlas niku napa? Memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Jadi kalau jenengan kelangan sandal diikhlas kiki mawon nggih niku bener apa salah? Nggih kurang tepat. Apa hubungane niku nek jenengan kelangan sandal niku ada ajarannya. Ndonga, doanya napa? Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganjaran ajar atas musibah yang menimpaku, dan berilah aku ganti yang lebih baik dari yang hilang tersebut. Nah, itu doanya itu sahih, itu termasuk nek jenengan kelangan itu doanya dianjurkan itu. Jadi kalimat ikhlas kemauan nggih niku kurang tepat. Makanya kalimatnya tafsir itu ketika Luqman bicara tentang ketauhidan itu bicaranya al-ikhlas. Jenengan kalau bingung ikhlas niku napa, gampil mawon ingat surat al-ikhlas. Terus kalau mau bicara ikhlas itu apa, langsung ingat surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau jenengan datang ke sini itu semata karena Allah, memurnikan ketaatan kepada Allah, talabul ilmi lillah faqat, nah niku naminipun ikhlas. Tapi kalau jenengan ke sini karena selain itu, nah, niku bukan ikhlas. Tapi saya yakin ini bapak-bapak ibu-ibu ini ke sini karena Allah nggih. Kita saling mengingatkan terus.
Wa nahahu 'anis syirik, dan melarangnya anak ini dari kesyirikan. Dados memerintahkan keikhlasan, melarang dari kesyirikan, wa bayyana lahu as-sabab fi dzalik, dan lalu menerangkan sebab tentang hal tersebut. Nah, ini disebut hikmah. Kemampuan menerangkan as-sabab minasyai' niku disebut hikmah. Nah, jangan sembahlah Allah Ta'ala saja nak, jangan sekutukan dia. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik kepada Allah itu nak sungguh kezaliman yang sangat besar. Nah, menerangkan hikmah terhadap perintah dan larangan itu oleh ulama disebut, keahliannya ini disebut sebagai hikmah. Orangnya disebut al-hakim. Mengapa ini dilakukan oleh Luqman al-Hakim kepada anaknya? Karena kenapa kok kesyirikan ini beliau sebut sebagai la dzulmun adzim? Karena memang bagaimana mungkin makhluk yang hina, yang penuh kekurangan dibandingkan dengan Allah Ta'ala yang maha mulia. Nggak pantas belas, nggak ono pantese belas. Jadi ini penjelasan di kalangan ulama. Jadi ketika kita menerangkan inna syirka la dzulmun adzim, lalu kita bandingkan mosokna makhluk yang punya kekurangan, yang apa-apa perlu itu kemudian bergantung kepada makhluk yang apa-apa kurang, apa-apa perlu kepada yang lain, itu kok kemudian kita sebut sebagai tempat bergantung. Wong dia saja bergantung. Maka ini menarik nih jamaah sekalian. Kalau ada orang zalim pernah berjasa kepada orang beriman, contohnya Nabi, ya. Ada orang kafir berjasa kepada Nabi siapapun. Contohnya pun Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu ketika mau menghadap Fir'aun itu sempat galau. Ini saya kok diminta mengingatkan orang yang telah berjasa kepada saya. Kan Musa alaihissalam itu waktu kecil dirawat di istananya Fir'aun, pakai fasilitas Fir'aun. Kan dia putra mahkotanya Fir'aun ini. Walaupun ya minimal pangeran lah, dapat fasilitas sebagai pangeran di kerajaannya Fir'aun. Maka Nabi Musa awalnya grogi. Waduh, lah kok kan suruh menasihati orang yang sudah banyak berjasa kepada beliau. Fir'aun juga begitu. Sudah gaya dulu. Kamu itu loh gaya betul. Waktu kecil aku sih ngurusi kowe. Aku ki ngerti nih bahasa kita itu umbelenmu kayak apa, kayak aku ngerti kan gitu. Maka Allah Ta'ala itu memberikan pemahaman hakikat kepada Musa alaihissalam. Kalau betul kalau betul Fir'aun itu berjasa kepadamu, hai Musa, karena dia sudah mengurusimu waktu kecil, memberikan fasilitas, memberikan makan minum, maka tanyakan kepada dia, lo yang memberi dia segala sesuatu itu siapa? Kan Fir'aun menganggap bahwa lo saya yang ngasih kamu, ngurusi makananmu, minumanmu, tempat tinggalmu, pakaianmu, fasilitasmu, semuanya yang ngurusi aku, hai Musa. Maka dibalik sama Allah. Kalau betul pernyataan Fir'aun itu, sekarang tanya Fir'aun, istananya itu yang ngasih siapa? Mesir dengan segala tanah airnya, segala fasilitasnya, itu yang ngasih siapa? Itu kan bukan miliknya Fir'aun. Itu Fir'aun kan dipinjami oleh Rabbul Alamin. Nah, ini juga untuk kita bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ada orang kafir, orang jelek, mohon maaf ya, berjasa kepada kita tetap harus hormat, harus bersyukur, berterima kasih kepada dia. Tapi jangan sampai kemudian kita mengikuti kekafiran atau keburukannya. Karena pun kalau dia pernah berjasa kepada kita, umpamanya ada orang kerja kepada orang kafir, atau orang pernah bisnis kemudian dapat keuntungan dari orang kafir atau semacamnya, itu tetap semua yang dia dapatkan itu minallah. Jadi nggak bisa dibandingkan antara jasanya Allah sebagai Al-Khaliq kepada kita semua, termasuk orang kafir yang berjasa kepada kita itu, dengan jasanya dia kepada kita. Wong dia berjasa kepada kita juga pakai rizkun minallah.
Terus ini hakikat tauhid yang harus kita pahami. Maka kalimat inna syirka la dzulmun adzim itu luar biasa. Bahwa sehebat-hebatnya orang kafir, tetap dia itu makhluk. Sebesar-besar jasanya orang kafir kepada mukmin, itu tetap semua yang dia gunakan untuk membantu orang mukmin. Rasulullah dibantu Abu Thalib. Kurang apa Abu Thalib bantu itu? Tetapi tetap kalau sudah urusan tauhid, Rasulullah kembali kepada kaidah dasar bahwa tidak akan berhenti berdakwah, tidak akan berhenti mentauhidkan Allah hanya karena diminta atau dibayar atau diberi dunia dengan segala isinya. Karena prinsipnya sama. Kalau ada orang kafir berjasa kepada orang beriman, itu jasanya pun tetap menggunakan rezeki dari Allah. Nggak bisa dia kok dari dirinya, itu nggak bisa. Sehingga ini menjadikan kita paham bahwa kekafiran dengan segala jasanya itu tetap saja itu sebenarnya adalah jasanya Allah. Hanya saja Allah melewatkannya melalui orang atau pihak yang itu semuanya terserah Allah. Nah, sehingga kita tidak usah kemudian merasa napa niki hutang jasa kepada orang kafir, wong niku nggih pemberianipun Allah. Nah, itu yang ditanamkan oleh Allah kepada Musa alaihissalam, juga kepada Ibrahim alaihissalam. Kita tahu semua nabi itu mesti ada bagian-bagian harus, terutama nabi-nabi besar nggih, hutang jasa kepada orang kafir. Beratnya Nabi Soleh, dakwahi keluarganya, dakwahi kampungnya sendiri. Nah, itu kan jasanya besar kepada beliau. Tapi beliau diingatkan bahwa semua ini dari awal penciptaan sampai kelak akhir itu semuanya milik Allah. Nah, orang yang syirik kepada Allah itu maka disebut inna syirka la dzulmun adzim. Karena Rabb yang kamil, yang ghani min jami'il wujuh, maha sempurna, maha kaya dengan dari semua sisi, kok disamakan dengan makhluk yang penuh kekurangan, yang mohon maaf apalagi manusia terbuat dari mani, kemana-mana gendol kotoran, kan nonton kita ini sudah terbuat dari sesuatu yang menjijikkan, kemana-mana gendol kotoran. Besok kalau mati pun nggak bisa ngurus dirinya sendiri. Kan nggak ada kan jenengan sedo terus ngurus piyambakan mboten. Pasti ada yang ngurusi. Makanya kita diminta untuk mengkader orang-orang di sekitar kita, ya diri kita dan orang-orang sekitar kita untuk bisa mengurusi apa-apa yang memang harus diurusi bagi kepentingan jenazah. Maka tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah yang telah menciptakan kita. Karena tidak ada sedikit pun yang kita miliki ini kecuali semuanya dari Allah Ta'ala. Maka kesyirikan atau mempersekutukan Allah yang telah memberikan kita semua ini, yang telah menciptakan semua ini, kalau kemudian kita syirik dengan makhluk, kita sekutukan Allah dengan makhluk, maka ini disebut sebagai kezaliman yang sangat besar. Nah, ini yang pengajaran yang sangat penting yang harus diberikan kepada anak-anak kita, yaitu ikhlas, mentaati Allah Ta'ala semata, menyembah Allah Ta'ala semata, melarang dia dari syirik, dan kemudian menerangkan mengapa kok syirik itulah zulmun adzim. Jadi orang tua harus bukan hanya hiwar, berarti muhawarah dengan anak, sampai anak itu kemudian menyadari kebesaran Allah, keagungan Allah, ketauhidan Allah. Di saat yang sama anak itu sadar bahayanya syirik dan mengapa kok syirik itu sungguh kezaliman yang sangat besar. Terus ini bukan hanya hiwar, bukan hanya ngobrol, sampai perlu muhawarah. Kita gali alasannya anak. Kemudian Luqman rahimahullah ini juga mengingatkan kepada anaknya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin
fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Hena, sekecil apapun amalmu, mau itu kalau kita lihat di tafsir yang lain, mau amal kecil, mau amal soleh yang sangat kecil, maupun amal salah yang sangat kecil, semuanya itu akan Allah berikan pahalanya. Allah akan berikan ajrunnya, balasannya. Bahkan ketika itu amal itu dilakukan di suatu tempat yang paling tersembunyi sekalipun, mau itu di dasar bumi, mau itu di puncak langit. Momenipun ada yang terus nanti kepikiran Allah itu cuma di bumi, berarti kalau jenengan keluar antariksa nanti napa ini kan sudah mulai ada ya, napa niki perjalanan ke Mars. Kalau ada yang mau daftar, monggo. Kalau nggak salah biayanya masih $1 juta itu. Kalau ada yang kok duitnya roto akeh terus pengen pikniknya di Benten, piknik ke luar negeri sudah nggak lagi keren, nah itu pikniknya ke luar angkasa. Itu ada yang menawarkan piknik seperti itu. Makanya kemarin viral di Twitter yang sekarang namanya X itu, anak muda Indonesia yang ngayal itu, pengen punya kebun kebun mangga, terus kebun mangganya itu diekspor ke Mars itu. Jadi tulisannya, wah ini rencana kebun mangga saya. Kayak gitu aja viral itu. Sampai nggak tahu itu anak-anak muda Indonesia itu sekarang yang aneh-aneh gitu malah cepat viral. Berarti memang sudah mulai redok. Saya itu baca ini ngapain viral sampai diiklankan oleh X. Allah ya Allah, itu kadang dia nge-tweet yang nggak mutu itu, yang meretweet yang itu masya Allah sampai puluhan ribu sampai ratusan ribu. Padahal tweetnya nggak hormatan itu. Nah, terus itu mungkin dia mau nyindir ya, nyindir Indonesia, tapi ya begitulah. Terus itu semua amal itu dilakukan di puncak dunia sampai tembus langit sampai ke antariksa, dan di dasar bumi sampai ke intinya bumi. Karena ada lagi ini Indonesia lagi nih. Ada yang lucu-lucu itu. Karena ada yang jualan apa nih sepatu boot. Terus ditanya, Min maksudnya Min adminnya, Min apakah sepatunya bisa sampai dibawa sampai ke inti bumi? Oh itu. Jadi pertanyaannya itu kayak ini kayak ayatnya ini. Jadi kalau ada satu amalan di sekecil apapun dilakukan di tempat paling primpen, paling tersembunyi, mau di dasar bumi, mau di puncak langit, sami kemawon. Allah itu latifun khabir. Yaitu Allah itu mengetahui dengan ilmu dan kekuasaan Allah. Allah itu mengetahui al-bawatin wal asrar, segala yang tersembunyi maupun yang tampak. Semuanya tahu. Gerakan hati kita, pikiran kita, bisikan perasaan kita, semuanya Allah tahu. Ini yang perlu kita pahami. Makanya disebut latifun khabir. Latif ini kalau di tafsirnya tentang Nabi Yusuf itu ini maknanya juga menarik. Latif, innal latifun alim, kalau ini kan latifun khabir. Latif itu juga maknanya kalau Allah mau membuat sesuatu, mau menjadikan sesuatu terjadi, itu Allah itu mengatur skenarionya sangat lembut. Yang orang itu nggak sadar bahwa skenarionya itu akan membawa kepada sesuatu. Makanya kalau jenengan pengen tahu Allah itu kalau bikin skenarionya cantiknya luar biasa, indahnya luar biasa, lembutnya luar biasa sampai orang itu nggak kebayang kejadiannya akan kayak gitu. Ingat cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Kok bisa dibuang ke sumur, selamat, kemudian jadi pembantu atau budak di Mesir, lalu kemudian mau diperkosa, malu masuk penjara, malah dakwah, di penjara bisa mentakwil mimpi raja, kemudian keluar jadi bendahara. Nek mriki namanya pun menteri napa nggih? Menko Kesra kayaknya ya. Kalau bendahara kan Menko Kesra kan boleh mengkoordinasi semua hal. Menko Kesra untuk mengatur keluar masuknya bahan pangan.
Itu kan kalau difikir dengan segala rasio kita kan nggak masuk akal. Tetapi itulah kata ulama disebut Allah Latif. Jadi Allah Latif itu maknanya satu, beliau Allah itu kalau bikin skenario amat sangat lembutnya sehingga kita itu nggak bisa ketemu nalar. Ya hanya Allah yang bisa. Dan kemudian begitu Allah pastikan terjadi. Nah di sini Latifun Khabir itu Allah itu saking maha telitinya itu berkaitan dengan khobar. Khobar itu di sebagian ulama dijelaskan bahwa khobar itu baik yang kecil, makanya ada kabar burung. Itu yang sangat sedikit, sangat detail itu Allah tahu. Makanya kemarin viral, itu yang membunuh kemudian baru ketahuan sekian tahun kemudian. Itu nggak tahu itu. Saya alhamdulillah nggak tertarik, cuman saya jadi ingat bahwa kalau itu betul, itu bagian dari Latifun Khabir. Dan siapapun yang berdusta, baik dulu maupun sekarang, itu umpamanya di dunia nggak kebongkar, besok di akhirat jangan kaget, semua akan terbongkar. Karena Allah Latifun Khabir, sangat mengetahui semua kabar-kabar dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil dan detail-detail. Qalla au katsur, baik yang sedikit maupun yang banyak. Kemudian ini semuanya yang tadi ya Latifun Khabir tadi itu harusnya membawa kepada ala muraqabatullah. Dan terus ketika anak diajarkan tentang ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Nah, apapun amalanmu, mau sekecil apapun, sesedikit apapun kamu lakukan di tempat paling primpen, paling tersembunyi dimanapun dari dunia ini, mau di bumi, mau di langit, mau di antariksa, mau dimanapun, nah pasti Allah akan datangkan balasannya. Nah itu harapannya satu di antara adalah anak merasakan muraqabatullah, yaitu anak merasa pengawasan Allah 24 jam tidak pernah berhenti, baik yang zahir maupun yang batin. Terus bapak-bapak, ibu-ibu tadi berangkat dari griya, dari rumah masing-masing jam berapa, niatnya apa, itu semuanya Allah ketahui. Jangan duduk di sini jam berapa, memikirkan apa, nyatet napa mboten. Dahar napa mboten. Wis niku tenang saja, Allah mengetahui. Ini kalau pun nyantai mawon. Pokoknya tadi saya sampai jabri ke panitia, pokoknya besok lagi jam 16.30 pesertanya ada atau tidak, pembicaranya hadir apa belum, mulai dulu. Terus biar kita ini lega dengan jadwal. Maksudnya lega dengan jadwal itu jangan terpengaruh oleh pembicara, jangan terpengaruh oleh peserta. Ya, yang repot nanti panitianya datangnya telat. Nah, ini yang repot. Maka panitia harus bikin panitia cadangan. Jadi tapi tadi saya tanya santri tadi online-nya dibuka jam berapa? Jam 16.15. Bagus. Berarti online dibuka sebelum jamnya. Karena itu saya waktu di Turki itu, kami kan punya program ketat ya di Turki itu ya, karena nggak hanya di Istanbul. Kami waktu itu ke provinsi namanya Hatay, itu jauh itu, sampai harus naik pesawat, turun pesawat nanti harus ganti mobil karena ada bencana kan kemarin di Hatay itu yang di daerah Raihanle dan sekitarnya. Itu masya Allah, itu tim ini itu punya jadwal online kebetulan di Indonesia untuk warga Indonesia. Tapi pembicaranya dan panitianya itu sedang di Turki semua. Waktu itu saya satu mobil sama mereka. Itu masya Allah luar biasa. Saya salut dengan disiplinnya panitia ini. Itu tetap nggak boleh telat. Jadi hari itu kebetulan biasanya Sabtu Ahadnya itu jadwalnya padat ya teman-teman ini. Saya sebenarnya pembicara tapi untuk besoknya. Maka itu semua kata ketua rombongan tidak boleh ada yang beralasan telat. Maka ketika yang rombongan yang lain harus mengunjungi para jejaring yang ada di Turki itu, beliau stay di mobil online. Jadi menyiapkan alatnya, wifi-nya lebih dari satu, semua perangkatnya pokoknya nggak boleh terganggu.
Bahkan untuk memastikan itu mengontak teman di Indonesia untuk jaga-jaga. Jadi tetap ada backupnya selain yang ada di Turki. Itu saya salut betul karena saya tahu padatnya jadwal beliau-beliau, tetapi itu pun tidak boleh mengganggu janji yang telah dibuat, yaitu berupa kelas online. Dan itu bukan sekali dua kali, itu dilakukan bertahun-tahun. Sehingga kajian-kajiannya juga termasuk yang sangat baik dari segi jadwal maupun dari segi konten. Bayangan saya kalau jadwal aja dikerjakan secara serius, apalagi materinya. Kamu jadwal itu kan sesuatu yang lebih zahir gitu. Kalau itu diseriusi, maka kontennya juga pasti lebih diseriusi. Nah, maka jamaah sekalian, kalimat tadi ini setelah larangan terhadap kesyirikan, kemudian dipastikan bahwa tidak ada satupun yang lolos dari pengawasan Allah, itu agar anak tertanam muraqabatullah. Coba jenengan bayangkan, anak yang merasa Allah itu hebat luar biasa, tidak layak disekutukan, tidak layak disamakan dengan makhluk, pengawasannya maha sempurna, dari yang paling kecil, dari yang paling tersembunyi, semuanya Allah tahu. Coba bayangkan, itu kalau kemudian anak itu dengar kalimat begini, ya bunayya aqimis sholat. Ini ku nyambung no mboten. Jadi setelah anak sadar betapa hebatnya Allah, tidak layaknya Allah disekutukan, lalu dia diperintah, maka itu nak, tegakkanlah sholat. Sholat itu nyembah Allah, nyembah Allah yang sektinya seperti itu, yang hebatnya seperti itu. Itu kira-kira anak mudah sholat nopo angel sholat? Mudah sholat. Jadi bangunan logika yang dibuat oleh Luqman itu betul-betul menunjukkan beliau Al-Hakim. Jadi bapak yang sangat serius membangun pribadi anaknya, sehingga ketika bangunan akidahnya sudah kokoh sampai sedetil-detilnya, anak merasakan pengawasan Allah, maka begitu aqimis sholah, itu anak pasti langsung unji betul. Makanya Dr. Aswad mengatakan bahwa ibadah itu adalah kelanjutan dari akidah. Jadi ibadah itu bukan berdiri sendiri, dia haruslah kelanjutan dari penanaman akidah. Ketika penanaman akidah sudah dilakukan, khursul akidah as-sahihah wa taqwiyatil iman itu sudah dilakukan, dia harus diperkuat. Nah, itu yang tiang barat nyebutnya strengthening, penguatan. Strengthening with ibadah. Jadi penguatannya itu dengan ibadah, harus ada tindakan nyata fisik lahir untuk menunjukkan bukti ibadah kepada Allah. Makanya jangan perhatikan, semua rukun Islam itu pasti ada fisiknya, ada zahirnya. Syahadat itu harus ada lisannya. Ini kan lagi viral di Solo kemarin, ada simbah-simbah masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi saya itu ketemu sama orang yang pertama kali membuat program naminipun apa nih kok Car Free Day kan ada di tiap kota nggih saniki nggih. Nah, di Solo itu ada anak muda ngumpulkan, awalnya cuma sendiri, kemudian berdua, bertiga, gantian sama temennya. Pokoknya tiap Car Free Day di Solo dia pasti buka tempat itu, buka kursusan tahsin Quran. Yang unik itu hampir tiap pekan itu selalu ada yang tanya tentang Islam. Berarti bukan orang non Islam, bukan orang Islam gitu. Ya mohon maaf, sebagainya orang-orang Cina, Solo kan banyak. Menariknya itu ya ada yang namanya apa? Nantang debat ya ada. Tapi sebagian besar itu enggak. Simbah-simbah yang setelah tua itu merasa Islam can bener nih, terus dialog. Nah, alhamdulillah kemarin itu ada yang masuk Islam. Jadi kata teman kami ini, pokoknya niku kami tenani Ustaz. Kita itu nggak pernah tahu. Kadang ada simbah-simbah, mohon maaf, kadang yang pakaiannya namanya belum masuk Islam, pakaiannya simbah-simbah tapi pakaiannya kayak cah nom ngoten niku nggih wonten. Terus minta ngaji. Kami juga bingung ini. Beneran apa enggak? Tapi ya nggih monggo Mbah. Nah, terus nanti ada yang ternyata Islam tapi nggak bisa ngaji. Ada yang ternyata non Islam pengen tanya tentang Islam, sampai alhamdulillah beberapa kemudian minta masuk Islam, dipandu untuk masuk
Islam. Yang kemarin saya lihat itu adalah yang kemudian memilih untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi ketika akidah ini sudah kuat, maka perintah sholat itu menjadi sangat menyenangkan dan itu memberikan dia penguatan terhadap tauhidnya tadi itu. Penguatan terhadap menyembah Allah Ta'ala. Nah, dan kenapa Luqman memberikan khusus kepada sholat ini? Li'annaha akbarul ibadatil badaniyah. Karena sholat itu adalah ibadah fisik yang paling besar. Jadi kalau ada syahadat, ada sholat, ada puasa. Puasa ini kelihatan apa betul gini? Puasa ini ya kelihatan gak? Kelihatan lemesnya minimal itu. Nanti kalau sahur ya kelihatan sahur gitu. Tapi yang paling kerasa yang kelihatan waktu buka puasa. Kemudian ada zakat. Zakat kan harus ada ya, harta yang betul-betul keluar dan diterima oleh panitia penerima zakat. Kemudian yang berikutnya adalah haji, nomornya haji. Haji itu ya pasti ada buktinya. Tapi mboten sah jenengan pas haji selalu syuting gitu. Lagi tawaf nih, lho nek pun nampung kemawon ngoten niku marake repot mungkin, hatinya jadi repot. Jadi disebut secara khusus karena akbarul ibadatil badaniyah. Setelah itu wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini kalau menurut ulama ada yang menghubungkan bahwa kalimat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar itu tetap nyambung dengan sholat. Dados ini masih nyambung dengan sholat, yaitu bagian dari wa'mur bil ma'ruf itu engkau perintahkan keluargamu untuk atau dirimu keluargamu itu untuk melaksanakan sholat. Makna yang lain adalah kalau wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar itu pertama, nah, kamu harus tahu apa itu al-ma'ruf sehingga kamu bisa memerintahkan yang ma'ruf itu, dan kamu tahu apa itu al-munkar sehingga kamu bisa melarang orang dari yang mungkar tersebut. Jadi konsekuensi dari kalimat perintahkan orang kepada yang ma'ruf, maka yang memerintahkan harus tahu dulu apa itu al-ma'ruf. Al-ma'ruf niku napa, Pak? Tanggo jenengan. Al-ma'ruf niku napa? Si gampangipun napa? Al-ma'ruf niku. Kebaikan. Nah, kalau ulama menggambarkan takrif begini nih, segala bentuk ketaatan kepada Allah. Itu namanya al-ma'ruf. Jadi kullu ta'atin lillah itu disebut al-ma'ruf. Bentuknya bisa batiniah, bisa qalbiyah, bisa lisan, bisa amalan anggota badan. Pokoknya semua bentuk ketaatan kepada Allah niku disebut al-ma'ruf. Ikhlas, ridho, qanaah. Ini kan amalul qalbi nggih. Qanaah, kemudian khauf, roja, itu semuanya adalah al-ma'ruf. Kemudian kalimat la ilaha illallah, kalimat subhanallah, atau kalimat baik, kalimat salam dan sebagainya. Semua kalimat ini yang baik itu ketaatan kepada Allah. Kemudian semua bentuk amalan dari ngambil sesuatu yang mengganggu di jalan, sampai kita itu sedekah, sampai kita makan pakai tangan kanan, semuanya dari yang urusan kecil sampai besar, selama itu adalah ketaatan kepada Allah, itu disebut sebagai al-ma'ruf. Jadi sebelum kita memerintahkan kepada al-ma'ruf, kita harus tahu apa itu ilmunya al-ma'ruf, lalu kemudian memerintahkan orang kepada yang ma'ruf tersebut. Kalau al-munkar adalah segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Jadi kullu maksiat lillah atau ilallah atau anillah itu disebut al-munkar. Mau hati memangnya nifaq, kemudian suudzon, kemudian iri,
ghadab, dan semuanya meskipun itu enggak muncul dalam lisan tapi ada di hati kita, itu masuk kategori al-munkar. Atau semua perkataan buruk, semua perkataan yang dibenci oleh Allah, itu masuk al-munkar. Atau semua bentuk amalan, dari amalan kecil, makan pakai tangan kiri padahal tangan kanannya bisa, sampai amalan besar, menipu orang, kemudian korupsi, kemudian zina dan sebagainya, itu semua masuk kategori al-munkar. Makanya nanti ada tingkatan-tingkatan kemungkaran dan tingkatan-tingkatan kema'rufan. Jadi kalimat wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar itu menyarankan atau mensyaratkan kita itu harus tahu ilmunya dulu sehingga bisa memerintahkan orang kepada yang ma'ruf, dan mengetahui yang mungkar dulu, ilmunya apa tentang kemungkaran itu, lalu kemudian melarang orang darinya. Khusus untuk al-munkar Rasulullah memberikan padanan, okay? Jadi kalau kita melihat kemungkaran dalam bentuk apapun, itu yang paling tinggi apa? Kita mencegahnya dengan bukan tangan dulu. Tangan itu maksudnya kekuasaan, kekuatan kita. Kalau kita mampu pakai kekuatan, bukan berarti terus nempeleng orang, buatan nggih. Tapi dengan kekuatan kita itu kita mencegah kemungkaran itu agar tidak berlanjut. Kalau mampu. Yang kedua, kalau tidak mampu, bil lisan. Mamanya negara melakukan, atau kok negara nggih. Kok tak usahne banget negara ini. Guys, anulah pejabat pejabat manapun, pejabat RT, RW sampai pejabat negara. Itu kok kita kita nggak punya kekuasaan ini, maka kita boleh pakai lisan kita, pakai medsos kita. Tentu dengan bahasa yang tepat. Karena kalau nggak tepat itu, satu, belum tentu nasihatnya sampai. Yang kedua, nah ini ulama mengatakan kalau sampai membahayakan keselamatan jiwa atau keselamatan ekonomi dan semacamnya dan Anda tidak sanggup menanggungnya, maka jangan pakai. Karena dakwah juga memerlukan keselamatan, maka pakailah yang ketiga. Ini pernah kejadian dalam sejarah Muhammadiyah. Jadi waktu itu anak-anak muda Muhammadiyah yang semangat setelah mendapatkan ilmu falak, kan dulu pakarnya satu di antaranya kan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka lalu kiblatnya Masjid Gede Kauman itu digeser, bukan digesernya, cuma dikasih garis. Ternyata tuh geger karena saya juga baru sadar. Jadi secara sejarah Kauman itu lahir karena adanya Masjid Gede. Karena Masjid Gede ini milik keraton, maka keraton membuat abdi dalam dengan tata urutannya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling tinggi namanya pengulu. Nah, pengulunya itu dialah yang menentukan kebijakan keagamaan di Kauman. Jadi yang tinggal di Kauman itu aslinya itu hanya abdi dalam. Hanya abdi dalam dengan strata yang sudah diatur oleh keraton. Nah, maka ketika itu dilakukan oleh anak-anak muda itu mohon maaf, secara strata struktural itu merusak kekuasaannya pengulu. Iki sopo kowe iki. Dan itu enggak ada yang ngaku sampai kemudian ketahuan anak-anak muda. Sampai kemudian ternyata diteliti. Kan masih di Kauman nggih. Semua kan harus ikut aturan pengulu. Ditemukan langgarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah ganti kiblatnya. Wah, itu marahnya luar biasa. Enggak terima, aku ini sing ngurusi gini. Nah, kamu itu enggak minta izin. Maka kemudian dihancurkan. Jadi dari sisi kekuasaan itu sebenarnya bisa dipahami kenapa kok langgar itu kemudian dihancurkan. Tapi dari sisi kepemimpinan itu menunjukkan waktu itu penghulunya memang kurang bijak. Sehingga gara-gara dirusak malah orang menjadi simpati kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu dibangun sama kakak iparnya namanya Kiai Soleh, termasuk orang paling kaya di Kauman saat itu. Sampai kemudian setelah itu disepakati tidak perlu pakai garis. Karena darurat. Kalau itu dilakukan lagi, itu struktur kekuasaan memang di tangan penghulu dan dia punya hak atas nama kekuasaan yang diamanahkan oleh keraton untuk mengatur kondisi keagamaan saat itu. Nah, nanti 1914 ketika yang ini meninggal digantikan oleh namanya Muhammad Saidu. Itu jadi sebelum jadi penghulu ini pun Ketib Anom, Khotib Anom gitu ya. Itu calon pengganti penghulu.
Nah, maka karena dia naik dan ini anggota Muhammadiyah, sudah jadi anggota Muhammadiyah, maka kemudian bergelar Muhammad Kamaluddin Ningrat. Akhirnya karena penghulunya sudah sudah anggota Muhammadiyah, bahkan bawahannya Ahmad Dahlan, maka kemudian terjadilah kesepakatan untuk mengembangkan Muhammadiyah pelan-pelan. Nah, ini kan hikmah namanya. Hikmah itu kadang didapatkan dengan peristiwa buruk terlebih dahulu. Baru kemudian kita dapat hikmah, oh nek ngene iki dadi ngene iki. Nah, oleh karena itu wa'mur bil ma'ruf itu sekali lagi kita harus tahu dengan ilmu nggih, ma'ruf itu apa saja, lalu memerintahkan orang kepadanya. Dan dengan ilmu kita tahu al-munkar itu apa saja dan memerintahkan orang kepadanya. Dan yang seperti itu berat. Maka Luqman mengatakan wasbir ala ma asobak. Bersabarlah atas apa yang akan menimpamu. Nek musibah niku nek menurut jenengan niku biasanya negatif nama positif. Saya napa elek. Padahal kalau bahasa Arab itu menimpa. Menimpa kan bisa baik bisa buruk. Cuman kebanyakan yang menimpa ke kita itu disebut musibah. Musibah itu kan sesuatu yang menimpa kita. Biasanya niku sing elek. Nah, ketika kita itu wa'mur bil ma'ruf amar ma'ruf nahi mungkar tadi, kemungkinannya kita akan ditimpa oleh beberapa atau sebagian musibah seperti Kiai Ahmad Dahlan tadi, atau nanti di Hasyim Asy'ari juga sama kalau kita baca sejarahnya. Maka semua dai dan daiyah ini pasti akan ditimpai musibah, ujian, cobaan, dan saat itu terjadi kata Luqman wasbir ala ma asobak. Karena normalnya memang itu pasti terjadi. Dan kalau itu terjadi, ketahuilah itu sudah takdirnya Allah. Maka di dalam hadis Rasulullah itu mengingatkan Ibnu Abbas, ya gulam inni wa'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah yazidu tujahaka terus wa idza sa'alta fasila itu ya. Kemudian kalau semua manusia berkumpul untuk memberi madharat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikan madharat kepadamu sedikit pun kecuali apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepadamu. Nah, ini bagian dari yang harus kita pahami. Terus kalau ada orang berkumpul mau mencelakakan jenengan karena jenengan itu aktivis masjid memanipun, atau jenengan ini senang dakwah, itu pada dasarnya tidak akan bisa menimpa jenengan kecuali apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Begitu pula kalau semua orang ini berkumpul untuk memberi manfaat kepada jenengan, kalau belum ditakdirkan Allah juga tidak bisa. Jadi sami kemawon. Kalau sudah kejadian itu berarti atas izin Allah Ta'ala. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sabar atas musibah yang menimpa kita itu termasuk perkara yang agung, perkara yang penting, dan tidak ada yang bisa bersabar atas musibah yang menimpanya kecuali ahli keutamaan, orang-orang yang pemilik keagungan. Tapi ini menarik. Terus sabar itu termasuk peringkatnya paling tinggi dalam a'malul qulub. Tetapi ada yang lebih tinggi dari sabar, kata para ulama. Namanya ridho. Ridho niku kalau sangat banyak, ar-ridho al-katsir itu disebut oleh Quran. Quran menyebutnya ridwan. Terus kalau ada yang namanya pun ridho napa ridwan niku doanya ternyata luar biasa. Jadi di pembahasan kitab A'malul Qulub, ridha itu kedudukannya lebih tinggi daripada sabar. Kalau sabar itu kan pokoknya sudah kejadian kita sabar, tetap taat kepada Allah Ta'ala. Kalau ridha itu sudah sampai yakin wes ini sudah ketetapan Allah. Jadi tenang dengan apa yang telah Allah tetapkan padanya. Nah, kalau ridhonya itu amat sangat banyak disebut ridwan. Makanya orang yang ridho dengan apapun yang Allah tetapkan padanya diberi, nanti para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in. Itu karena mereka ini Allah ridho kepada mereka, lalu mereka ridho atas apapun
yang Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka. Dan kemudian setelah itu ada akhlak-akhlak yang perlu dijaga. Ini kalau kata ulama, akhlak-akhlak ini adalah akhlak-akhlak yang akan membantu keberhasilan dakwah. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu bersuara, bener nggih? Jangan kamu, sebentar niki wala tusa'ir khaddaka linnas niki kenapa? Oh, jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di bumi dengan sok-sokan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka dengan orang-orang yang tinggi hati, sombong, congkak, angkuh, sok-sokan di jalan. Waqsid fi masyik. Sederhanalah dalam berjalan. Waghdud min sautik. Dan kalau bicara itu yang baik. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Jangan kamu melengkingkan suara. Maksudnya di sini adalah kalau ngomong itu jangan melengking-lengking seperti suara hamir, suara keledai. Nah, ayat-ayat ini kata ulama itu adalah ayat-ayat tentang akhlak yang perlu diperhatikan oleh pemberi nasihat. Saya membaca beberapa kitab tentang sejarah dakwah Islam. Catatan ulama ini menarik sekali. Contohnya pun, kapan pertama kali Islam masuk Indonesia? Nek menurut jenengan kapan? Pertama kali Islam masuk Indonesia ini kapan? Pak Yusuf harus tahu nih. Kapan Pak Yusuf? Pakai teori mana Pak Yusuf? Kata Dr. Tiar Anwar Bakhtiar ada 5 teori Islam masuk Indonesia. Teorinya sono, teorinya orang-orang barat, terutama orientalis itu abad ke-12 bahkan 13. Teori itu ditolak mentah-mentah oleh ahli-ahli Indonesia dengan data. Yang menolak mentah-mentah kuat itu satu Buya Hamka. Sampai bikin seminar tahun 1962, belum pada lahir kita nggih. Itu sudah berani bikin seminar nolak dengan data. Yang kedua adalah dengan riset juga, namanya Syed Najib Al-Attas. Saya kebetulan punya dua-duanya buku mereka berdua ini. Jadi menurut data yang mereka kumpulkan, Islam pertama kali masuk Indonesia tahun 1000 nih. 600 abad ke-7 pokoknya. Pastinya itu sekitar 650-an. Ada tahunnya kalau nggak salah. Yaitu kata Buya Hamka telah ditemukan perkampungan Arab Islam di barat pantai Sumatera. Jadi zahir ada kampung milik orang Arab Islam di situ. Tahun itu berarti Islam sudah masuk ke Indonesia. Kemudian ada kata Buya Hamka ada 2 catatan musafir Cina yang menunjukkan mereka sudah mampir ke negeri yang sekarang bernama Indonesia dan sudah ditemukan orang Islam di situ. Ini catatannya masih ada. Nah, sehingga dengan data itu tidak bisa tidak yang mengatakan Islam baru masuk Indonesia abad 12 atau 13 itu salah. Bahwa mungkin abad itu Islam masuk melalui jalur itu iya, tetapi sebelumnya di abad ke-7, kan abad ke-7 berarti kan dari tahun 601 sampai tahun 700. Nah, abad pertama ini kan dari tahun pertama sampai tahun ke-100 kan nonton nggih. Nah, abad itu ngitungnya nonton. Jadi kalau abad 1 berarti ngitungnya ke belakang. Abad 2 berarti 101 sampai tahun 200. Nah, itu Islam dibuktikan masuk abad ke-7, bahkan ditemukan surat menyurat antara Sriwijaya dengan dengan Daulah Umayyah. Pertama ketemu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kedua ketemu surat antara Raja Sriwijaya dengan Umar bin Abdul Aziz. Enggak kebayang itu. Zaman itu kita sudah surat-suratan dengan Daulah Umayyah dan ada buktinya. Ini luar biasa. Nah,
Kenapa kemudian Islam itu masuk dan diterima dengan baik di Indonesia? Ini karena ini praktek dari ayat-ayat ini. Jadi para dai itu menyadari nggak bisa kita menandingi, kita pakai kekerasan di Indonesia, nggak bisa. Mereka meyakini bahwa dakwah ini harus menggunakan standar Islam. Maka yang dilakukan atau diperintahkan oleh Luqman kepada anaknya ini, Masya Allah, itu dipakai. Kamu itu jangan sombong, jangan berpaling dari orang, jangan bersuara melengking seperti keledai, dan sebagainya. Itu dipraktekkan. Akhlak itulah yang memukau masyarakat dinamisme, animisme Hindu Buddha saat itu. Akhirnya kemudian mereka berduyun-duyun masuk Islam tanpa kekerasan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat-ayat ini ayat-ayat yang perlu kita renungi sebagai orang tua, khususnya ini para bapak-bapak. Monggo nanti di waos melih surat Luqman, khususnya ayat 13 sampai 19. Mari kita renungkan bagaimana alur yang dipakai oleh Luqman Al-Hakim dalam menguatkan akidah anaknya, setelah itu mengokohkannya dengan ibadah, kemudian memerintahkannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu memberikan perangkat akhlak bagaimana agar amar ma'ruf nahi mungkarmu itu berhasil. Nak, perhatikanlah ini dan ini. Demikian, Allah a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustaz Wahyu Kurniawan. Jazakallahu khair atas materi yang disampaikan Ustaz pada hari ini. Mungkin dari hadirin, dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, monggo. Dari bapak-bapak monggo didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Saya tidak menemukan keterangan yang sharih, yang jelas terang bahwa anaknya ini sudah besar atau kecil. Tetapi umumnya kitab-kitab menjelaskan anak ini masih kecil. Makanya jangan nanti mudah menemukan sekolah-sekolah ya bunaya itu bukan untuk SMP SMA, tapi untuk TK dan PAUD itu banyak ya bunaya. Karena memang kecenderungan pendapat para ulama ini anaknya masih kecil, belum balik. Jadi anaknya masih kecil, belum balik. Dan itu diisyaratkan dari tauhidnya. Karena kalimat ya bunayya la tusyrik billah itu kalau kita baca hadis-hadis Rasul itu selalu berkaitan dengan anak belum balik. Jadi pemberian penguatan akidah kepada anak itu dilakukan ketika anak belum balik. Biasanya usia 5, 6, 7. Sampai segitu, sampai kalau kita ngikuti Rasul nggih, 5, 6, 7 itu sudah ada kalimat-kalimat penguatan akidah. Pengecekan, ini kita tambahan dari Rasul, pengecekan anak itu baik atau belum, akidahnya itu imma syakiran au imma kafuran, itu di usia 2, 5, 7 juga. Malah lebih awal lagi 2. Di atas anak 2 tahun itu sudah perlu kita cek. Dia itu masuk syakir, masuk yang kalimatnya itu beriman atau kafur. Itu 2 tahun sudah bisa kita cek. Nanti cek lagi 5 tahun. Kemudian terakhir 7 tahun untuk memastikan anak ini sudah tamyiz atau belum. Karena kalau anak ini dididik dengan tepat, mengikuti teladan dari Rasul, anak usia paling lambat 7 tahun, 7 tahun ya, bukan 5 tahun, 7 tahun, itu anak sudah syakir, sudah menunjukkan ketaatannya, keimanannya kepada Allah. Nah, dalam fikih disebut sebagai mumaziz. Dia bisa membedakan benar atau salah secara umur ya, umur sesuai umurnya itu. Ngoten nggih, yang penting yang pertama. Yang kedua, anak ini diceritakan dalam kondisi masih alal fitrah. Jadi nggak ada masalah. Makanya disebut pemberian nasihat ini disebut mau'idhah, karena anak ini bukan pelaku.
anak ini dinasehati agar punya bekal dalam mengarungi kehidupan ke depan. Nah, monggo nanti silahkan yang masih punya anak-anak kecil, masih punya semua kayaknya nih ya. Kalau nggak punya nggak silahkan dibuat lagi, insya Allah. Lalu iya memang harus begitu. Mukatsirun bikumul umam kata Rasul. Aku nanti akan bangga kalau dengan umatku ini karena banyak. Maka kalau jenengan bisa punya anak 7 ya alhamdulillah. Punya anak 12 alhamdulillah. Diberi 1 apa 2 alhamdulillah. Namanya diberi ya kita terima. Tapi kalau diminta cita-cita harus punya banyak. Cita-citanya pengennya punya banyak. Nggih, Allahu a'lam.